Antua yang itu suruh palang ketong. Beta dulu dekat bapak mantan waktu itu di Johnson, ibu di sebelah. Antua bilang beta, ada John, lihat di sebelah sana itu jangka montaku. Bapak ini subiasa, insya Allah sih gak ada masalah. Betul sih bapak. Ternyata antua juga salah satu. Tapi alhamdulillah hari ini antua juga tahu menang itu ada di mana. Siapa yang punya niat untuk bangun negeri, insya Allah antua juga salah satu tokoh yang insya Allah punya niat baik untuk bangun negeri ini lebih baik ke depan. Bapak Ibu sekalian, beta kasih waktu terbatas walaupun ini calon bupati, karena sebentar lagi ketong harus silaturahmi ke atas. Ibu menyapa kita sebentar, habis itu ketong satu lagu maksimal 2, betul tak? Lagu tete, lagu lalu Ibu. Iya, habis itu lagu satu ketong pajalang baik, ketong silakan Ibu dulu biar selesai sama ta. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Ina Ama Bapak Dula Krilau sebagai anggota DPRD aktif ya, baru dilantik kemarin. Ketua Relawan Ina Ama Bapak Ramli Mahu, kemarin calon wakil dari Nina Rama ya. Nah sekarang sebagai Ketua Tim Relawan. Adik-adik dari Partai Koalisi Gerindra, Nasdem, PSI yang sungguh saya cintai. Ada kami bawa penyanyi dari Ambon juga. Adik-adik Panwas, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak-bapak polisi yang mengawal jalannya demokrasi ini yang sungguh luar biasa. Kita mau tanya buat masyarakat di Anggar sini. Jawab dengan jujur, jawab dengan hati yang betul-betul. Selama ini ketorang sudah merasakan 10 tahun pemerintahan Abdullah Fanat, 10 tahun pemerintahan yang sekarang ini. Ada kemajuan atau tidak? Ditanya. Ada kemajuan, ada perkembangan, ada rasa susah, ada rasa senang? Ada. Susah. Susah, senang? 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 Saja. Hal yang sama waktu beta calon dengan jago Nina Rama minta dukungan KTP, beta juga tanya susah. Akhirnya ketong kalah toh, ketong kalah 5 tahun ketong kalah. Program yang ditawarkan oleh Nina Rama seng terrealisasi karena ketong kalah. Berarti 5 tahun yang kemarin ketong susah, ketong tambah lagi susah 5 tahun. Berarti susahnya 10 tahun. Beta maju dengan dukungan partai politik. Beta dari Partai Nasdem, beta pengwakil dari Partai Gerindra. Dukungan partai politik. Kemarin ketong capek-capek, setengah mati dengan dukungan suara KTP masyarakat, tapi luar biasa. Memperoleh suara real di lapangan 19.000 sekian real, tetapi secara de jure karena ketong tahu ketong sudah di urutan ketiga, ketong semperduli lagi ketong dapat suara 15.000 sekian. Ini 5 kandidat yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Dula Kilau bahwa ketorang menang karena ada mesin partai di belakang ketorang ya bapak-bapak. Lalu kalau ada bilang ketong takut-takuti dengan bilang bapak penguasa, bapak presiden, tidak. Kalau hal ini kandidat lain yang bilang bapak presiden Prabowo, oke. Ketorang Gerindra itu notabene adalah ketua umumnya Pak Prabowo. Tanggal 20 November besok beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau pemprogram dari pusat
provinsi turun ke kabupaten. Kotong kali ini momen yang paling bagus karena ada beta maju di kabupaten, bapak mantan maju di provinsi. Jadi bukan makan 2 jalan, makan 4 jalan. Bupati lain, tidak amat. Di provinsi ada Bapak Dula Kililau lain, ada Bapak Wagub lain. Di pusat ada Bapak Ali Mudin Kolaslina. 4 jalan bapak-bapak ibu-ibu. Ya, berarti momen ini sudah kotoran SBT insya Allah akan kaya raya. Kenapa akan kaya raya? Kenapa akan kaya raya? Karena tadi kita bilang makan 4 jalan. Kabupaten lain tidak ada. Ini momen sudah. Kalau kotong lepas momen ini, berarti besok sen akan terulang lagi momen seperti ini. Ya, ibu-ibu ya. Nah, sudah rasa susah. Rasa susah. Beta dengar di sini tadi ada masukan, ada bisikan Pak Beta lagi. Ibu, persoalan di sini ibu-ibu ini berurusan dengan koperasi. Betul atau tidak? Bunga berapa persen? Di mana-mana. Dulu di zaman pemerintahan yang dulu itu ibu-ibu tidak pernah berurusan dengan yang namanya koperasi. Walaupun dana desa waktu itu belum ada, ya, dana desa belum ada. Tapi ibu-ibu belum pernah berurusan dengan koperasi. Kenapa harus berurusan dengan koperasi? Karena tuntutan kebutuhan terlalu mahal. Tuntutan kehidupan tidak ada. Bukan tidak ada, tetapi uang tidak ada. Uang macet. Ada BUMDes di desa sini. Dana desa itu diperuntukkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa. 10 tahun dana desa itu dikucurkan. Dana desa itu miliaran. Kenapa progres pembangunan di desa ini ketemu lihat kayak desanya mati? Mati. Cantik. Besok beta sebagai bupati perempuan, beta akan cantik, kasih cantik desa. Karena sebagian kewenangan akan beta alihkan ke kecamatan agar geliat pembangunan di desa berjalan seiring dengan geliat pembangunan di kabupaten. Jangan kabupaten saja yang ketemu lihat ada pembangunan sementara di desa-desa. Beta berjalan dari desa ke desa, beta lihat seperti kota desa mati. Beta punya ambisi untuk menciptakan desa di Seram ini sama dengan desa-desa di Jawa sana. Untuk itu dana desa akan kita kawal peruntukannya semaksimal mungkin tepat sasaran. Ya, ibu-ibu tidak lagi berurusan dengan koperasi. Kasihan. Berurusan dengan koperasi ini luar biasa. Ina Ama punya program itu akan berdayakan BUMDes dan mungkin juga ada bank, dan sudah lupa namanya apa, bank khusus untuk menangani ibu-ibu yang nanti mengelola usahanya. Bank kredit pembangunan, bank kampung bukan, ada, kita ada catat. Bank pembangunan ekonomi, BPE, bank pembangunan ekonomi, dan itu ada. Kita akan kasih masuk di sini supaya besok para usaha pelaku ekonomi bisa kredit, bunganya kecil, berurusan dengan bank. Jangan lagi berurusan dengan koperasi yang bunganya lihat memberatkan ibu-ibu. Ibu-ibu berurusan dengan koperasi ini luar biasa. Tapi mau bikin bagaimana? Tuntutan. Biar mahal, yang penting ketong pinjam. Mau persoalan don tagih kah, ketong bayar kah, terhadap urusan yang penting bisa ketong makan dulu. Ketong pinjam 1 juta. 1 hari bayar 200.000 atau 100.000. Besok lihat dengar lagi ini motor sebabunyi di muka rumah. Ibu-ibu nggak masuk di dalam kamar, tutup jendela, tutup pintu, pasang anak. Kasih tahu bilang mama ada keluar, kasih tahu bilang mama ada sakit. Potong berbohong. Lah anak bilang, ih mamanya balik mana ada ini, mama sakit. Sudah pi bilang sana, Pak Anto pulang cepat-cepat. Ya, seperti itu. Mau bikin bagaimana? Tuntutan hidup bapak ibu. Besok tidak lagi dah. Besok kita merubah lagi. Ketorang mekar dari Kabupaten Maluku Tengah 10 tahun untuk ketong merdeka. Ketong bebas
mencari makan di kotong pun negeri sendiri. Kenapa sekarang ini kotong terkekang? Kotong pun anak-anak keluar dari daerah SBT cari hidup di daerah luar sana. Di Weda sana, kotong malu. Orang bilang orang SBT paling banyak di sini di Weda sini cari hidup. Sebagai pimpinan kotong malu. Kotong semekarkan kotong pun daerah, kenapa kotong anak cari hidup di orang lain sana, di orang lain pun negeri sana kembali. Untuk itu beta maju, Ina Ama maju karena di belakang beta ada Wakil Gubernur Bapak Haji Abdullah Fana. Ya ibu-ibu ya, itu jangan lagi, jangan tergoda lagi. Sudah dengar tadi toh, Bapak dulu sudah sampaikan. Besok ada yang datang bawa-bawa uang, rayu-rayu. Ibu-ibu sudah tahu. Ya. Ketoran tarima dong 100.000, 200.000 bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama Mama? 100 hari. Satu hari 100.000 cuma bertahan 1 hari. 200.000 bertahan 1 hari. Lalu ketong menderita 5 tahun lagi. Ya. Menderita 5 tahun. Ketong bersuara dibeli. Kambing 1 ekor berapa? 1 juta lebih. Kambing 1 juta lebih. Tuh. Sapi 1 ekor berapa? 15 juta. Ketampun suara menentukan dompung kesejahteraan cuma dibayar dengan 100.000. Betul. Oh, lalu ketorang akan menderita selamanya. Ya, untuk itu. Jangan pikir kotoran sudah tua. Tapi lihat ketumpung anak-anak ini. Lihat mereka. Dorang pun masa depan nanti bagaimana? Apakah ibu bapak tidak bersedih? Dorang pun masa depan bagaimana ya Allah? Kotoran masih hidup ini, kotoran yang status seperti ini, jangan sampai besok mereka punya nasib sama dengan kotong. Sebelum kotong dipanggil oleh Allah, kotong sudah persiapkan dong punya masa depan. Karena kalau kotong nanti meninggal, kotong susah tahu lagi alam dunia ini seperti apa. Makanya sebelum itu kotong siapkan itu semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jangan terpedaya lagi. Ya. Nah, itu. Salah satu dari program dari Ina Ama. Ada lagi yang beta dapat dari Nina Rama kemarin sampai sekarang ini belum berubah. Karena tadi Bapak dulu ada tanya Bapak Imam senada di sini. Bapak Moji mana Bapak Moji? Bapak Moji. Bapak Moji punya insentif berapa? Beta tantang berapa Bapak Moji dapat insentif? 900. 900. 3 bulan. 3 bulan. 1 tahun 900. 1 tahun 3 bulan. Mestinya 1 tahun itu 4 kali bayar. 3, 6, 9, 12. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun bayarnya 3.600.000. Cuma dikasih 900 berarti 2 jutaan lebih dihilangkan, dikebiri. Coba bayangkan. Kalau beliau dalam 1 tahun dapat 3.600.000, 5 tahun sudah berapa? Coba bantu beta kali. 5 tahun sudah dapat berapa? Asal 900. 13 juta setengah. 5 tahun beliau dapat 13 juta setengah. Sudah bisa beli motor 1. Bisa pakai untuk ojek. Untuk kehidupan. Tapi sio kasihan. Bapak Mojim, insya Allah Ina Ama terpilih. Ina Ama akan menaikkan insentif buat pelayan agama. Karena ini amanah dari Abdullah Fana. Beliau sebagai anak imam, beliau yang membuat perda harus diberikan insentif bagi para pelayan agama. Kasih naik Bapak. Besarnya nanti setelah beta ada di dalam, beta lihat APBD-nya berapa, kasih naik. Apalagi ada APBD dari Wagub Blai, jangan takut. Ya. 1 tahun cuma 3 bulan saja diterima mau cukup apa antum kasih makan antum membini anda. Ya. Itu dia. Ada rumah layak huni bagi para pelayan agama. Itu Ina Ama punya program. Ya.
Kalau dia punya rumah tidak layak dihuni, kasihan, ketong akan bedah. Itu program dari Ina Ama, kasih naik insentif para pelayan agama dan bedah rumah layak huni bagi para pelayan agama. Kasihan. Beta pernah lihat di mana itu? Ada, itu dia kepala desa sih, kepala desa. Dia bikin sejahtera dia punya desa, tapi dia rumah itu reot, tidak pantas untuk dihuni. Tiba-tiba dia dapat undangan hadir orang kawin, dia punya warganya langsung pi bongkar dia punya rumah, bangun dia punya rumah, dia datang lihat dia punya rumah sudah luar biasa. Seorang pimpinan kepala desa seperti itu, kita harus contoh seperti itu. Apalagi beliau pelayan agama, ya Bapak Mojin ya, insya Allah kasih tahu buat pelayan agama, insya Allah program dari Ina Ama seperti itu. Ini sebenarnya sudah ditawarkan pada saat Nina Rama, ya kan? Kita berdiri di sini dan kita sampaikan seperti itu. Alhasil Bapak terima akan karena Nina Rama kemarin tidak terpilih. Beta kira pemerintahan ini dong sudah ambil, sudah adopsi gotong pun program itu, beta hentikan. Tapi ternyata dengar-dengar tidak ada, makanya beta harus lanjutkan program Nina Rama itu ke Nina Ama. Ya Bapak ya? Bukan saja pelayan agama, guru-guru ngaji juga. Kalau ada guru-guru ngaji juga di sini, kita akan memberikan insentif buat para guru ngaji, ya. Nah itu, tidak ada. Lalu selain dari situ, apa namanya? Adik-adik CPNS di sini ada kasen? Honorer ada. Honorer menjauh tapi honorer dengar, ya. Kalian harus dengar bahwa setiap tahun kelulusan sarjana, tetapi kalian tidak pernah diakomodir oleh pemerintah daerah. Kenapa? Kenapa? Kuotanya terlalu kecil, kuotanya sedikit, lalu diisi oleh orang luar. Kalau saya dilarang orang luar datang tes, ini NKRI, semua punya hak. Tapi kita harus ada tekniknya. Nah, untuk itu Ina Ama besok terpilih, kotorang akan menambah kuota CPNS. Kenapa harus menambah kuota? Karena beberapa tahun kuotanya sedikit diisi oleh orang luar. Ketempung adik-adik CPNS pengangguran banyak. Nah, besok ini ketemu akan penambahan. Apalagi pasti ketemu akan data. Yang pensiun pasti sudah ada. Kekosongan jabatan pasti ada. Ya, nah itulah ketemu akan butuh penambahan kuota CPNS. Lalu pada saat menghadapi tes online, apa solusinya supaya ketemu adik-adik negeri ini dia bisa lolos, yang luar jangan lolos? Ketorang punya metodenya begini. Ketorang akan undang para ahli dari luar. Ketorang akan datangkan instruktur dari fakultas, kampus. Dorang nanti akan berikan pembekalan buat ketompong adik-adik minimal 3 bulan. Kenapa harus memberikan pembekalan? Karena pada saat ketompong adik-adik lulus sarjana, dong pulang di kampung, dong urusan lagi dengan komputer, ditambah lagi dengan jaringan internet juga pas-pasan, timbul tenggelam. Akhirnya perkembangan terupdate, dorang sing update. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa ada penerimaan pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil. Berbondong-bondong lah tes. Datang tes, akhirnya sing lolos, yang lain datang isi, yang luar datang isi, dong lolos. Untuk itu, sebelum adik-adik ini menghadapi tes online, ketorang harus berikan pembekalan. Para instruktur akan mengajarkan adik-adik kisi-kisinya bagaimana untuk menghadapi tes online. Ya, insya Allah beta bersama legislatif Padula, ketorang akan perjuangkan di pusat bahwa untuk SBT harus anak negeri yang harus tembus. Beta sudah tahu karena beta ada di Komisi 2 di pusat. Caranya beta sudah tahu. Cuma karena kemarin sondor ada yang datang minta beta untuk kerjasama, lalu kita sama-sama perjuangkan senada. Untuk itu ada tekniknya. Yang penting kasih beta ulu parang.
Ulu parang beta pegang, beta pamer, insya Allah. Percaya itu ya, bapak-bapak ibu ya, adik-adik, insya Allah. Pengangguran terlalu banyak di SBT. Ya, jangan bertemu adik-adik semuanya orientasi ke PNS. Ada lagi adik-adik yang punya cita-cita masuk tentara, masuk polisi, tetapi terkendala dengan ekonomi keuangan orang tua. Ada ya? Nah, ada. Beta di Kabung sana ada yang datang. Bapak ibu beta anak mau masuk tentara, ketong jual ini jual ini. Jual hasil lain baru salah kasih masuk lain. Akhirnya anak sentambus uang hilang. Betul kah Seng? Insya Allah Ina Ana akan kerjasama dengan institusi kepolisian dan TNI. Beta anak tentara, beta juga bisa perhatikan itu. Ada tekniknya sama dengan tes online. Ketong akan datangkan pelatih tentara polisi untuk latih ketong pun adik-adik. Yang kurang tinggi bikin jadi tinggi, yang varises bikin jadi sempurna dan lain-lain. Supaya pada saat dia masuk tes TNI atau polisi, pasti dia pun komandannya akan perhatikan anak buahnya punya anak didiknya. Apalagi sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah, penandatanganan MOU. Pemerintah daerah kasih sekian, dari SBT berapa orang sekian. Karena waktu beta di Komisi 3 DPR RI, beta memperjuangkan status Polda yang dari tipe B naik level tipe A. Kenapa? Karena ada beberapa wilayah Kabupaten Pemekaran dia dibawahi oleh satu Polres. Kejadian hukum di satu tempat lama tertangani oleh Polres. Untuk itu harus dimegahkan juga Polda, dimegahkan juga Polres supaya perekrutan adik-adik yang masuk di TNI, polisi semuanya bisa terjawab. Begitu ibu-ibu, itu beta punya hasil kerja. Orang bilang kerja di DPR RI, saya ada bikin apa-apa mau maju calon bupati. Ada dengar gak Sen? Ada dengar gak Sen? Ada dengar toh? Waktu zaman beta 2014-2019 beta cerita. Bapak bilang masuk di komisi yang memang punya program dengan masyarakat. Beta cari tahu program apa yang menyentuh dengan masyarakat adalah Komisi 4, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan. Tetapi pimpinan partai tidak memberikan beta ada di Komisi 4. Belum kasih beta di Komisi 3. Komisi 3 itu orang bilang pantai kering, air mata. Tapi kalau komisi lain itu mengalir. Bahkan di periode beta itu dana aspirasinya 20-30 miliar. Bapak Ali ini enak, sudah dapat 50-70 miliar. Di zaman beta 20-30 miliar. Tapi mana aspirasi itu mana? Waktu itu pemerintah belum menyetujui seorang anggota DPR RI, lembaga legislatif, diberikan aspirasi. Karena gejolak waktu itu ada Indonesia, koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih waktu itu. Ketemu bikin DPR tandingan, DPR di dalam DPR. Beta ditugasi untuk buat gebrakan, bikin kacau di muka pimpinan. Kalau lihat flashback lagi ke depan ada perempuan 2 orang jilbab dari belakang, itu beta ditugaskan untuk gebrak meja, untuk bikin kacau saja, kasih kacau saja. Lalu beta mau bantu masyarakat apa? Senada. Beta berjalan dari kampung ke kampung sampai di Serang Selatan sana. Ibu-ibu pengajian minta baju pengajian, beta kasih. Anak-anak remaja minta baju olahraga, beta kasih. Tetapi secara menyeluruh, secara umum itu tidak ada. Itulah keterbatasan beta. Kalau ibu-ibu saya percaya, silakan datang ke anggota silakan datang ke Senayan. Tanyakan yang namanya Haja Rohani Fanat dari fraksi PKB, nomor anggota A82. Apakah diberikan dana aspirasi dan program? Tidak ada. Teman-teman fraksi pun tidak membantu beta dengan membantu beta kasih program. Senada. Makanya kemarin legislatif belum undang beta maju calon lain.
sorry. Bet saya mau lah. Bahkan do mau biayai beta itu di PKB. Do mau biayai beta, sen. Do minta bapak, beta dan jangan lagi. Akhirnya ketong dari proses calon pilkada, ketong minta partai rekomendasi dong, sen kasih rekomendasi PKB Pak Beta. Beta bilang Pak Bapak, mungkin salah satu itu. Do minta ketong calon lah, ketong saya mau lah. Akhirnya ketong berproses calon rekomendasi PKB dong saya mau lah, dong saya kasih ketong. Loko buang akan PKB, beta sudah masuk di Nasdem. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah makanya beta dan bapak orangnya tipe itu eksekutor. Kalau bicara-bicara beta mau ada di masyarakat. Bapak itu kasih usaha, mama tangga di usaha ini kelola bisnis. Bapak turun di masyarakat waktu jadi bupati, beta kasih tinggal bisnis itu, teman-teman bapak turun dari kampung ke kampung. Jadi energi beta itu ada di masyarakat. Insya Allah. Catat beta pembicara ini. Jika besok beta terpilih, beta pimpin SBT ini tidak sama dengan Abdullah Fana pimpin, berarti beta memalukan Bapak Abdullah Fana sebagai ketua. Nomor satu. Dan kedua, beta akan mempermalukan partai yang sudah memberikan kepercayaan bagi beta, Gerindra dan Nasdem, tanpa mahar satupun. Beta pasti akan kasih malu dorang. Dan malu pak beta pun diri sendiri. Untuk itu beta semua kasih malu dorang. Beta akan junjung tinggi dorang dengan kemenangan yang ketong harus raih. Abdullah Fana pesan begini, mama, ayah ini dikenang oleh seluruh warga SBT, bukan seluruh lah. Ayah dikenang, dicintai, disayang oleh masyarakat SBT. Usahakan mama harus berbuat sama dengan ayah yang masyarakat cinta, masyarakat sayang, masyarakat kenang mama. Untuk itu insya Allah yang penting kasih kepercayaan Ina Ama ya. Kasih Ina Ama menang, kotoran perbaiki ekonomi SBT ya. Adik-adik, anak-anak muda, insya Allah proyek-proyek swakelola akan masuk di desa-desa kalian. Kalian akan kerja proyek sampai tamu-tamu tak? Ya, karena APBD SBT sekian, ketun tambah dari APBD Wagub, tambah aspirasi Bapak Dula, tambah aspirasi Bapak Ali Mudin Kolakena. Bayangkan, luar biasa itu Bapak Ibu. Kali ini sudah momen yang paling bagus sudah. Ketong pilih Ina Ama ya, ketong pilih Ina Ama ibu-ibu ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi baik-baik sampai tanggal 29. Tanggal 27 bulan November masuk di bilik suara ada 2 kertas. Buka kertas pertama, ketong lihat ada 2 anak negeri yang calon wakil gubernur, Bapak Mukti Keliobas dan Bapak Abdullah Fana. Bapak Ibu sudah rasakan 2 calon anak negeri ini punya kepemimpinan seperti apa. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan coblos di situ. Sebagai istri, beta harus minta dukungan buat ibu bapak. Coblos nomor 3. Harus coblos nomor 3 biar sinerginya pembangunannya bersinergi. Di kabupaten lihat beta sendiri. Ya, perempuan ini saatnya kebangkitan perempuan. Ya, saatnya kebangkitan perempuan. Perempuan harus maju. Ada yang bilang SBT 98% itu penduduknya muslim. Kenapa perempuan harus pimpin gotong? Di Jawa Timur sana Bapak, di Jawa Timur itu gudangnya para ulama. Tetapi yang lagi calon gubernur sekarang ini 3-3-nya perempuan. Ya. Negara ini pernah dipimpin oleh perempuan, Ibu Megawati ya. Kenapa sekarang? Itu tandanya apa? Tandanya dorang panik, dorang takut. Ina Ama menang ya. Jadi insya Allah sudah dipresentasikan oleh bapak-bapak Jurkam tadi, Ina Ama menang ya. Ina Ama menang insya Allah. Jangan lupa pilih nomor 2. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
with